Ketika gereja dilahirkan di atas muka bumi ini, gereja terlahir dengan manifestasi kuasa, keilahian dan kemuliaan Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 1-4 adalah merupakan nature gereja untuk selalu diselimuti dan memanifestasikan keilahian, kemuliaan, dan kuasa kedaulatan kerajaan sorga. Matius 16 ayat 18-19. Tidak heran, sejarah mencatat dalam kurun waktu kira-kira hanya 200 tahun dari sejak kelahiran Yesus, kekristenan telah menguasai seluruh dunia yang beradab pada masa itu. Seluruh dunia yang ada di bawah pemerintahan Kekaisaran Roma. Permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah karena gereja sudah menjadi sedemikian lahiriah, manusiawi, bahkan duniawi. Gereja pernah terpuruk ke dalam masa kekelaman di mana kebenaran jadi diserongkan dan diperjualbelikan. Gereja sebagai suatu institusi jadi terlibat secara langsung dalam politik praktis. Alih-alih menjadi terang dan garam dunia, gereja dan semua imam yang terlibat dalam kepemimpinan gereja di masa itu justru menjadi sumber pembusukan dan kegelapan. Dan hingga sekarang, gereja Tuhan di seluruh dunia belum sepenuhnya pulih dari pengaruh masa kekelaman yang pernah dibawa atau dimasukinya. Yang pertama, Tuhan sedang terus menggulirkan kegerakan reformasi gereja. Kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-17 mencatat, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Sebelum Tuhan kembali memakai gerejanya untuk membenahi kehidupan dalam dunia yang ada, pertama-tama Tuhan akan membenahi gerejanya. Itu sebabnya kegerakan firman dan roh yang sedang terus Bapak curahkan atas gerejanya bertujuan untuk mereformasi gereja. Selama ini gereja telah menjadi institusi yang sangat agamawi, duniawi dan manusiawi, tercetak oleh dunia ini, terpotong dari kehidupan ilahi yang mengalir dari ruang tahta. Melalui reformasi, membentuk ulang formasi yang selama ini ada dalam gerejanya. Baik itu aspek kepemimpinan, aspek flow of life, aspek tujuan atau purpose, mengapa gereja dilahirkan dalam dunia ini, hingga aspek kehidupan korporat yang sudah lama hilang dari gereja. Masing-masing jemaat telah menjadi individu yang hidup secara terpisah dari tujuan kekal Tuhan. Bapa sedang mengkondisikan kembali gereja, tubuhnya di bumi ini, untuk kembali berfungsi, menyatakan kemuliaan, kedaulatan kuasa, dan keilahiannya. Saat menuliskan message di atas, saya menerima suatu impresi dari Roh Kudus. Sebagaimana setiap orang di dunia ini membutuhkan kelahiran baru, menjadi ciptaan baru, demikian pula dengan gerejaku, kata Tuhan. Aku akan melahirkan kembali gerejaku dalam kuasa, keilahian, dan kemuliaanku. Sebagaimana melalui kelahiran baru, aku membawa setiap orang percaya untuk kembali terhubung, menikmati dan hidup di dalam realita kerajaanku. Dan hidup dalam realita kerajaanku berarti mereka hidup dalam lingkupan kuasa, kemuliaan, dan kedaulatan kuasaku. Demikian pula gerejaku. Aku sedang membawa gerejaku untuk kembali mengalami interaksi secara langsung dengan kuasa, kemuliaan, dan keilahianku. Saat gerejaku pertama dilahirkan dalam dunia ini, gereja terlahir di dalam manifestasi kuasa, keilahian, dan kemuliaanku. Tapi meskipun gereja pernah menikmati realita kuasa kerajaanku, gereja juga pernah menukarkan kemuliaanku tersebut dengan kemuliaan yang berasal dari dunia ini. Gereja terpisah dari kemuliaan yang berasal dari ruang tahta. Tapi sekarang ini, aku sedang membawa gerejaku untuk kembali terhubung dengan ruang tahta dan terus bergerak dalam dimensi kuasa, kemuliaan, dan keilahian yang bertumbuh dari hari ke hari, hingga gereja memenuhi semua dan segala sesuatu, memanifestasikan kepenuhan Kristus dalam dunia ini. Amin.